Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan menyempurnakan ibadah kepadanya. Dan itulah makna seruan takwa yang wajib kita khutib sampaikan di setiap hari Jumat, dalam rangka mewujudkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memerintahkan pembangunan masjid sejak awal manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan jadi petunjuk seluruh alam. Hal ini bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awal? Qala al-masjidul haram. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid apakah yang pertama dibangun di muka bumi ini? Maka beliau menjawab, al-masjidil haram. Namun informasi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak berhenti pada masjid pertama. Kita simak lanjutkan hadis yang tadi. Qala qultu summa ayyu? Qala al-masjidul aqsa. Aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, Masjid Aqsa. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua masjid yang sejak awal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi proses tempat ibadah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disifati sebagai abdun atau hamba, beliau harus diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menghubungkan antara dua masjid tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dalam peristiwa ini Nabi Muhammad SAW diperlihatkan jejak-jejak para nabi dan para rasul sebelum beliau. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan pendudukan mulia yaitu baginda Nabi Muhammad SAW sebagai imam dan pemimpin para nabi. Hal ini juga mempertegaskan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW adalah pelanjut misi para nabi-nabi dalam mendakwakan tauhid dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hubungan Rasulullah Muhammad SAW dengan kedua masjid ini juga lebih intensif dalam memperlihatkan solat beliau, di mana Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa bi Makkah nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi wa ba'dama hajara ila al-Madinah 16 syahran thumma surifa ila al-Ka'bah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis sedangkan Ka'bah ada di depannya. Kemudian setelah 16 bulan beliau hijrah ke Madinah, lalu kiblat dialihkan ke Ka'bah Al-Mukarramah. Masya Allah, betapa penting dan mulia kedudukan kedua masjid ini dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Aqsa adalah kiblat pertama Rasulullah Muhammad SAW. Al-Aqsa adalah bangunan masjid kedua di muka bumi yang perjalanan Isra Mi'raj beliau Nabi Muhammad SAW adalah dari Masjidil Haram lalu ke sana. Tidak mungkin seorang umat Nabi Muhammad SAW mengaku cinta kepada Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi tapi mengabaikan Masjidil Aqsa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui keutamaan sebuah masjid yang bernama Al-Aqsa ini yang hari ini terletak di sebuah negeri yang bernama Palestina, sudahkah kita mengetahui bagaimana kabarnya ia hari ini? Mungkin sebagian kaum muslimin terlalaikan tentang keberadaan Masjidil Aqsa ini dikarenakan sebuah penjajahan yang kejam hari ini berkontrol di sana. Penjajahan ini berasal dari sebuah gerakan yang bernama Zionisme yang mendirikan Israel. Kita mungkin biasa mendengarkannya dengan Zionis Israel. Sejak Zionis Israel ini merampas kota Al-Maqdus yang nama Masjid Al-Aqsa berada pada tahun 1967, umat Islam Palestina mengalami rangkaian kezoliman berupa perampasan hak ibadah di Al-Aqsa, pengusiran, bahkan pembantaian. Namun di saat bersamaan pasukan bersenjata mereka mengawal masuk ratusan Yahudi radikal tiap harinya untuk masuk dan melakukan ritual Yahudi di Al-Aqsa. Lalu siapa dari umat Nabi Muhammad SAW yang bersedia berjaga-jaga di dekat Masjid Al-Aqsa untuk menjaganya? Siapa yang bersedia hidup dalam ketegangan dan kekurangan hidup demi untuk menjaga Masjid Al-Aqsa? Rasulullah Muhammad SAW ini tidak lain, mereka adalah rakyat Palestina yang sudah dijajah sejak tahun 1948, terkhusus mereka yang berada di jalur Gaza. Sudah lebih dari 16 tahun hidup menderita karena blokade dan embargo ekonomi Israel. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun janji dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu ditampakkan kepada manusia. Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu, perjuangan melawan rakyat Palestina berhasil menerobos tembok-tembok blokade dan masuk ke dalam wilayah yang dijajah Israel. Keberhasilan ini adalah bukti kuasanya Allah Subhanahu wa taala, di mana rakyat yang hidup serba terbatas tetapi dengan tekad dan rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala mampu meruntuhkan
pencitraan kekuatan militer Israel laknatullah alaih yang berkata terhebat dan tercanggih. Namun tentu saja Zionis Israel dan para pendukungnya tidak tinggal diam. Kini mereka di tengah-tengah kita bermain opini dan menyebarkan subhat kesesatan yang menyatakan bahwa Zionis Israel adalah korban yang berhak membela diri. Tentu ini adalah kesesatan yang nyata yang harus dilawan. Mereka seakan-akan melupakan bahwa akar permasalahan ini adalah penjajahan Israel di Palestina dan Masjidil Aqsa khususnya. Kaum muslimin rahimakumullah, demi membela kehormatan Masjidil Aqsa ini, kehormatan Masjid Al-Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW ini, rakyat Palestina di Gaza menyadari ancaman dan bahaya apa yang akan menimpa mereka dan keluarga mereka. Mereka tidak akan mudah menghentikan kejahatan Israel terhadap Al-Aqsa sendirian. Namun mereka juga tidak mungkin abai dan ikut diam membiarkan Al-Aqsa. Kita mendoakan rakyat Palestina yang hari ini mewakili umat Islam dan negara-negara Islam lainnya yang seharusnya juga berkewajiban untuk menjaga masjid suci, Masjid Al-Aqsa. Rakyat Palestina memiliki hak untuk melawan penjajahan demi meraih kemerdekaan mereka dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya, demi menjaga kehormatan Masjid Al-Aqsa. Hingga hari ini dilaporkan sekitar 1.000 syuhada Palestina telah gugur akibat serangan zalim Zionis Israel. Mereka ini adalah musuh yang memang tidak akan berhenti-henti menjajah dan menzalimi rakyat Palestina, yang menghalangi tujuan utama mereka untuk menguasai Al-Aqsa seutuhnya. Hari ini kita bangga dan sekaligus bersedih karena merasakan perjuangan Palestina yang hebat dan berat. Namun kita selalu mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa buah perjuangan seorang muslim bukan hanya didapatkan di dunia ini, akan tetapi apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa maghfirah dan rahmatnya yang hakikatnya dicari. Wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratum minallah wa rahmatan khairam mimma yajma'un. Dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala atau mati syahid, sungguh pastilah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa yang ada, yang daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyyan ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemenangan kebenaran adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhtiar apa yang bisa dilakukan oleh setiap muslim agar menjadi bagian dari terwujudnya janji-janji tersebut. Kita simak Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh
akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyebutku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kesimpulannya adalah bahwa tujuan dari setiap ujian perjuangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah agar kita mewujudkan iman dan amal soleh. Dalam perjuangan Masjidil Aqsa ini, keimanan kita kepada kenabian baginda Nabi Muhammad SAW diuji, sebagaimana amal soleh kita diuji untuk ikut membantu perjuangan ini dengan berdoa, kepedulian serta ikut memberikan penyadaran tentang arti penting perjuangan rakyat Palestina untuk menjaga Masjid Al-Aqsa, baik itu kepada anak kita, keluarga, sahabat, lingkungan, bahkan tokoh dan pejabat yang bisa mengambil kebijakan lebih luas lagi. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عادهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سعيهم وواحد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منهم الشهداء واشفي منهم المرضى والجهرى. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم سلمنا وسلم المسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.